NIM 23051047174, saya akan membacakan isi UAS Hukum Acara Pidana. Soal pertama, asas peradilan cepat, sederhana, dan biaya ringan. Berarti, proses peradilan harus diselesaikan dengan cepat tanpa berlibat, menggunakan prosedur yang mudah dipahami, dan dengan biaya yang terjangkau agar akses ke keadilan lebih mudah bagi masyarakat. Asas curian nofit berarti hakim dianggap mengetahui semua hukum yang berlaku, sehingga pengadilan tidak boleh menolak, memeriksa, dan memutus perkara hanya karena hukum yang mengatur dianggap tidak ada atau kurang jelas. Hakim menggali dan menerapkan hukum yang tepat dalam setiap perkara tanpa bergantung pada pihak yang berperkara untuk membuktikan hukum tersebut. Soal nomor 2, Integrated Criminal Justice System atau peradilan pidana yang terpadu adalah sistem penegakan hukum pidana di mana seluruh unsur penegak hukum, yaitu kepolisian, kejaksaan, pengadilan, dan lembaga permasyarakatan bekerja secara terkoordinasi, saling terkait, dan saling mendukung dalam satu kesatuan proses untuk mencapai tujuan keadilan dan penanggulangan kejahatan. Setiap tahapan, mulai dari penyidikan oleh polisi, penuntutan oleh jaksa, pemeriksaan dan putusan oleh pengadilan, hingga pelaksanaan pidana oleh lembaga permasyarakatan, merupakan satu rangkaian yang tidak terpisahkan, di mana hasil dari satu tahap menjadi input bagi tahap berikutnya. Contoh dalam proses penegakan hukum dalam kasus tindak pidana narkotika. Proses mulai dari penyidikan dan penyidik oleh polisi, kemudian berkas perkara dilimpahkan ke kejaksaan untuk penuntutan, selanjutnya disidangkan di pengadilan, dan setelah ada putusan, pelaksanaan hukuman dilakukan di lembaga permasyarakatan. Semua tahap ini berjalan dengan koordinasi dan komunikasi antar lembaga, serta melibatkan para masyarakat dan instansi terkait seperti Badan Narkotika Nasional atau BNN dalam upaya pencegahan dan rehabilitasi. Soal ketiga, teori pembuktian yang dianut dalam sistem hukum acara pidana Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981. Sistem hukum acara pidana Indonesia menganut sistem pembuktian negatif Wetledge yang menggabungkan unsur formal, bukti sah menurut undang-undang, dan keyakinan hakim. Berdasarkan pasal 183 KUHP, untuk menjatuhkan pidana, hakim harus memenuhi 2 syarat: alat bukti yang sah dalam perkara pidana. Berdasarkan pasal 184 ayat 1 KUHP, alat bukti yang sah meliputi 1. Keterangan saksi, pernyataan saksi tentang fakta yang dilihat, didengar, dialami sendiri, kecuali keterangan de audio. Yang kedua, keterangan ahli, pendapat ahli di bidang tertentu untuk menjelaskan fakta perkara. Yang ketiga, surat, dokumen tertulis seperti akta otentik, surat di bawah tangan, atau rekaman elektronik. Yang keempat, petunjuk, fakta atau keadaan yang secara tidak langsung mengarah pada kesimpulan terjadinya tindak pidana, misalnya barang bukti atau lokasi kejadian. Yang kelima, keterangan terdakwa, pengakuan atau penjelasan terdakwa di sidang, tetapi tidak boleh menjadi satu-satunya bukti. Soal keempat, perbedaan rule of law dan restart, yaitu yang pertama, rule of law berasal dari tradisi hukum Inggris Anglo-Saxon yang menekankan supremasi hukum, persamaan di hadapan hukum, dan proses hukum yang adil. Sistem peradilannya hanya satu, yaitu peradilan biasa atau ordinary court. Yang kedua, restart berasal dari tradisi hukum Eropa kontinental, Jerman, dan Prancis yang menekankan pemerintahan berdasarkan hukum yang adil dan rasional, perlindungan hak asasi manusia, serta pembagian kekuasaan yang jelas. Restart mengenal 2 sistem peradilan, yaitu peradilan umum dan peradilan administrasi negara. Keduanya sama-sama membatasi kekuasaan penguasa melalui hukum dan menjamin hak asasi manusia, tapi restart lebih menekankan aspek keadilan, substansi, dan rasionalitas hukum, sedangkan rule of law fokus pada supremasi hukum dan prosedur yang adil. Soal yang kelima, fungsi dan kewenangan lembaga permasyarakatan dalam sistem peradilan pidana. Fungsi utama lembaga permasyarakatan atau lapas adalah melaksanakan pidana penjara dengan memberikan pembinaan, rehabilitasi kepada narapidana agar mereka dapat berubah menjadi pribadi yang lebih baik lagi dan siap reintegrasi ke masyarakat. Lapas berfungsi sebagai tempat pelaksanaan putusan pengadilan serta melakukan pengamanan, pembimbingan, dan pengayoman terhadap warga binaan permasyarakatan. Lapas juga berperan dalam mencegah narapidana mengulangi tindak pidana dengan memberikan pendidikan, pelatihan, keterampilan, dan pembinaan mental sesuai dengan filosofi reintegrasi sosial. Penegak hukum fungsional yang melaksanakan tugas pembinaan, pengamanan, dan pengawasan narapidana berdasarkan Undang-Undang Permasyarakatan. Lapas merupakan bagian dari subsistem terakhir dalam sistem peradilan pidana yang berperan strategis dalam mewujudkan tujuan akhir penegakan hukum, yaitu mencegah kejahatan berulang dan menjaga ketertiban masyarakat. Lembaga permasyarakatan berfungsi sebagai tempat pelaksanaan pidana dan pusat pembinaan narapidana untuk rehabilitasi dan reintegrasi sosial dengan kewenangan mengawasi, membimbing warga binaan sesuai ketentuan hukum. Sekian, Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.